sebelum kita akan belajar tentang firman Tuhan, ada beberapa cerita yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bahwa kita tahun 90-an saya bersama dengan Pak Nanang itu membuka pelayanan di daerah Ciledug Kendok. Dan pada tahun itu juga sebelum kami naik ke sana, kami survei ke kantor kecamatan Cilamok itu untuk melihat sudah ada gereja belum ya di seluruh kecamatan Cilamok. Tapi waktu itu kita yang kita fokuskan itu yang di Desa Karangtengah, kecamatan Cilamok, itu ke arah Jeruk Kendok itu. Kami ke kantor dan kemudian akhirnya berlanjut. Pada suatu hari kami itu tidak ada tembung bilalah ya. Tuhan itu sepertinya mengatur saya dan Pak Nanang itu. Lalu ada sebuah persekutuan hukum ini di Desa Pernasidi, dari Cilamok, pasar Cilamok itu ke barat sana terus, nanti itu ada rumahnya Pak, saya lupa namanya Pak siapa, dari Baptis Kalam ini. Di situ tempat duduk. Iya, tidak almarhum semua. Ada persekutuan hukumnya di situ. Kami berdua dengan Pak Nanang datang dan kami menyampaikan apa tujuan kami itu ikut di situ, ikut persekutuan hukum ini. Kami sampaikan bahwa intinya kami itu sedang mencari atau menjaga jiwa-jiwa yang tersesat. Dan rupanya ketua persekutuan hukum di situ atau yang memimpin, yang koordinir di situ adalah Pak Karsono. Pak Karsono ini dan Ramil Adibaran. Dan Ramil Adibaran ini dari Kapol. Nah, kemudian Pak Karsono menyambut dengan senang hati. Oh, kalau begitu besok ikut saya ya, saya antar ke atas gunung itu. Ya, kemana Pak Kasadi. Itu istilahnya orang binaan setelah pengawasan dan Ramil itu. Orang-orang yang baru pulang dari Pulau Buru itu diawasi oleh Dan Ramil. Dan Pak Kasadi pun juga sebenarnya dulu sudah belajar Alkitab di Pulau Buru sana itu. Hanya memang perlu dibina terus, belum dibaptis, dibina terus. Betul, kami dengan Pak Dan Ramil itu naik ke sana. Dan satu hari dengan Pak Nanang juga. Ngomong-ngomong itu diputuskan, sudah mulai minggu depan dimulai persekutuan di sini. Sudah jalan berapa tahun, lalu dibaptis. Satu keluarga Pak Kasadi itu ada anaknya itu ada 6 orang. Lalu dengan Pak Kasadi itu 8 orang, jadi ada 8 orang. 2 anaknya masih kecil-kecil, ada 8 orang. Lalu kemudian dibaptis Pak Kasadi dan Bu Kasadi dibaptis. Jalan lalu 5 tahun kemudian ada resolusi ya, diresolusi oleh warga yang dikoordinir oleh para tukang ojek itu dari Desa Karangtengah yang di bawah itu. Saya diseret ke Balai Desa dan saya ditunjuk-tunjuk, saya dihakimi di situ seperti itu. Dan juga saya itu dikira menyebarkan agama penjajah. Jadi seperti tunjuk-tunjuk, saya dihakimi dan sepertinya ini sebuah penderitaan buat saya. Lalu belakangan juga beberapa kali kita bagi sembako di sana. Saya dengar desas-desus, hati-hati, sebelum jadi Kristen dikasih supermi, itu kan. Wah, dengan desas-desus itu rasanya, aduh sudah berbuat baik kok ya, tanggapannya seperti itu, rasanya itu, gitu. Sudah berbuat baik tetapi menderita. Lalu cerita yang kedua,
Rupanya waktu saya itu di apa namanya di pondok itu dengan hal-hal yang seperti itu, peristiwa-peristiwa seperti itu juga merupakan suatu apa ya, proses Tuhan. Saya dibentuk di desa itu Bapak Ibu. Walaupun itu penuh dengan penderitaan, tantangan, saya dibentuk di desa itu. Dan saya juga tidak tahu setelah dari itu saya mau kemana itu belum tahu. Pokoknya saya ya pokoknya ngalir saja. Apa yang terjadi saya ngalir aja di situ. Lalu kemudian saya melihat di situ ya dari hasil pelayanan di sana itu paling tidak ada dua orang yang melayani Tuhan. Satu itu Mbak Tardi itu, sekarang itu dia memegang pelayanan di Jakarta. Lalu kemudian Mas Eko, sebenarnya dia itu Mas Eko ini juga pelayanan MC, apa namanya, memimpin pujian itu di gerejanya di Jakarta. Waktu itu Mas Anang banyak sekali fotonya buat dia. Jadi dengan hasil penderitaan yang seperti itu menghasilkan dua pelayan Tuhan. Ya walaupun sekarang ini baru keluarga itu, tapi yang jelas ada hasil. Dan maksud Tuhan juga sebenarnya saya merasa saya dibawa oleh Tuhan ke tempat ini, ke kota ini. Dari desa itu saya dibentuk di proses supaya saya datang ke kota ini. Nah lalu kemudian secara bukan kebetulan akhirnya saya menikah dengan guru dia, dan lalu saya pelayanan di Purwokerto, betul, pelayanan di kota Purwokerto sebelum di Papua. Lalu kemudian itu dulu juga pelayanannya guru itu, dan itu pun juga pelayanan yang sudah rusak, sudah habis jemaatnya lah ya dulu ya, sudah habis. Nah, kita harus mulai dari bawah lagi. Wah dulu ramai sekali tapi sudah habis. Lalu kemudian pada saat Nonita masih kecil, dan mungkin 1 tahun atau berapa, tapi dia kecil, menyenangkan itu, kecil banget, lari-lari di gereja itu. Pas itu pada satu hari Minggu seperti ini, habis ibadah, ada seorang jemaat ini suami istri, tetapi anaknya 10. Di rumahnya Patik Raja, dan semuanya ikut Tuhan, ikut ibadah. Pada satu hari setelah hari Minggu ibadah seperti ini, setelah akhir ibadah, atau dia maju ke depan, bapaknya maju ke depan, dan dia bilang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai minggu depan kami sekeluarga tidak ibadah di sini lagi. Tidak memberikan alasannya apa. Tiba-tiba dia maju ke depan dan dia berkata, mulai minggu depan kami sekeluarga tidak ibadah lagi di sini. Padahal Bapak Ibu sebelumnya gerejanya sudah banyak sekali menolong dia. Anaknya 10 Bapak Ibu, satu tahun satu. Bayangkan. Dia ngasih makan di mana, biaya sekolah di mana. Gereja juga membantu satu anaknya yang daftar tentara, ya. Kalau diterima dari tentara, lalu ditugaskan di Jakarta dan jadi tentara. Itu berkat pertolongan Tuhan melalui gereja waktu itu yang saya lakukan. Lalu setelah mereka tidak bersama dengan saya lagi, itu ada kabar bahwa anaknya yang tentara itu, yang di Jakarta itu kecelakaan dan meninggal. Itu baru diterima, itu tentara baru diterima. Kecelakaan meninggal dunia. Lalu
keluarganya, orang tuanya digantikan saja dikabari. Setelah 40 hari meninggalkan tentara itu, keluarganya Ki Bagiraja itu diminta untuk datang ke sana, diminta untuk datang ngurus-ngurus administrasi dan tawakkal. Akhirnya bapaknya, ibunya, anaknya yang bontot, cewek, lalu kakak bontot, satu cowok. Jadi 4 orang ini akan ke Jakarta, akan ngurus nggak tahu ngurus apa di Jakarta itu. Lalu di tengah perjalanan mulai bis yang mereka tumpangi itu kecelakaan, tabrakan dahsyat. Bapak ini meninggal seketika. Lalu anak bungsunya yang cewek tadi ketika meninggal, istrinya itu koma, dan kakak bontot itu koma. Saya tidak tahu apa ada hubungannya apa tidak, juga saya tidak tahu. Tapi itu yang terjadi. Bapak Ibu, setelah bapak itu pamit seperti itu, saya kan diproses dari desa itu untuk bisa masuk ke kota. Dan itu baru, itu yang saya alami baru pertama ketika saya melayani di kota. Ada masalah seperti ini. Wah, hati saya itu, saya bercerita sama polisi, hati saya itu shock. Saya belum pengalaman, belum pernah mengalami dalam pelayanan ini ada jemaat yang tidak ada alasan apapun, tahu tiba-tiba itu tidak ibadah lagi. Saya dengar dan saya melihat ternyata dia itu bergabung dengan satu kelompok yang lain, bergabung dengan kelompok yang lain, dan sepertinya di sana itu lebih menjanjikan daripada di tempat pelayanan saya waktu itu. Itu saya dengar dan saya juga melihat di gitu. Tapi waktu pamit dia tidak mengatakan, dia hanya bilang mulai minggu depan kami tidak pernah di sini. Wah, hati saya tak berani. Kalau yang sekarang ini saya nggak stop itu. Saya sudah belajar psikologi healing, pemulihan itu saya sudah belajar. Saya harus dengan Tuhan. Baik Bu, pagi ini kita akan belajar bahwa penderitaan itu sudah berbuat baik tetapi diterima dengan tidak baik. Rasanya menderita. Nah, penderitaan itu penderitaan yang menuju kepada kemuliaan. Jadi pagi ini kita akan belajar bahwa penderitaan menuju kepada kemuliaan. 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat 19. Bila ketemu, mari kita akan baca bersama-sama 1 Petrus pasal 2 ayat 19. 1 Petrus 2 ayat 19. Mungkin sampai ayat 23. Saya bacakan ayat 19. Sebab adalah pasti karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapat disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berpuasa. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia dari Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti
jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, itu sebenarnya 1 Petrus 2, lalu dalam 1 Petrus 3, lalu dalam 1 Petrus 4 itu juga itu saling berkaitan ya, tentang penderitaan itu. Ya. Nah, mari kita melihat, ya, penderitaan yang menjadi syarat, penderitaan yang menjadi cara untuk menuju kepada kemuliaan. Itu penderitaan yang bagaimana? Ayat 19 dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Dalam bagian lain juga dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga dan juga 1 Petrus pasal yang keempat. Dan siapakah 1 Petrus 3 ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Lalu 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat 16. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Ibu, saya baru tahu bahwa menderita yang sudah berbuat baik, sudah melayani Tuhan, ya, sudah menjadi orang Kristen yang setia, tetapi ditanggapi dengan tidak baik. Saya waktu dibawa ke balai desa itu, saya itu dipukuli saya sudah melayani, kok saya diginikan diri. Rasanya itu, rupanya firman Tuhan berkata untuk kasih karunia. Saya jadi menyadari, oh iya, ini kehendak Tuhan. Kehendak Tuhannya itu bagaimana? Mengapa itu kehendak Tuhan? Dengan penderitaan yang seperti itu. Dan mengapa itu kasih karunia? Rupanya itu adalah mengikuti jejaknya Kristus. Mengikuti jejak Kristus. Jadi orang Kristen itu maunya itu banyak berkat. Yesus waktu masih hidup di dunia ini, dia tidak bagi-bagi berkat loh. Dia tidak bagi-bagi berkat. Uang, nyoh. Kayak Pak Nanang bilang, tapi dia kasih mukjizat, dia kasih, itu baik Pak Nanang. Itu mengikuti jejak Yesus juga.
memberi kesembuhan di Kristus. Itu mengikuti teladan Yesus, mengikuti jejak Tuhan. Dengan kata lain, masih ada yang kurang dari penderitaan Kristus. Tetapi dengan catatan, ketika kita menderita itu adalah menderita bukan karena kita jahat, itu masalahnya. Jadi teladan Yesus itu adalah Yesus sudah berbuat baik, Yesus sudah mengabarkan Injil, Yesus sudah menyembuhkan, sudah membuat mujizat. Tetapi ditolak. Lalu ada yang bilang, kamu menghujat, kamu mengatas diri kamu Allah. Kamu manusia, kamu anak Tuhan kamu. Lalu semua orang menolak. Kenapa itu disana? Padahal kebaikan Yesus itu adalah apa? Dia menyelamatkan. Yesus Mesias anak Allah. Itu kedatangannya ke dunia ini adalah memulihkan semua yang rusak, yang diakibatkan oleh dosa dan setan. Itu bagian Yesus. Makanya dia datang ke dunia ini untuk memulihkan segala sesuatu. Pun itu makin disalahartikan. Ada yang menyalahgunakan juga, ikut-ikutan seperti Yesus, mengusir roh-roh jahat dan juga mencari keuntungan. Oh ya, habis dia. Bapak Ibu, jangan takut jika Bapak Ibu harus menderita. Walaupun kita sudah berbuat baik, aku bisa dikuyuh. Itu bukan salahnya dia, Bapak Ibu. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita berbuat baik, tetapi kita istilahnya tidak diterima dengan baik. Itu teladan Yesus, dan itu jejaknya Tuhan Yesus, dan itu telapak kaki Tuhan Yesus yang harus kita ikuti juga begitu. Tunggu saja Bapak Ibu. Mari Mas Teguh juga menyampaikan, aku belum pernah mengalami, ya tunggu saja. Semua orang percaya. Tadi lagu apa itu yang terakhir? Sebuah istana tersedia bagiku. Bapak Ibu, saya tanya, adakah orang percaya di dunia ini seorang pun, adakah seorang pun orang percaya yang tidak menderita? Dalam arti mereka menderita, tapi sudah berbuat baik. Bukan menderita karena mencuri ya, kalau mencuri menderita itu memang resiko umum. Tapi sudah berbuat baik, tapi menderita. Nah itu sebuah istana menanti kita. Sebuah istana tersedia bagiku. Itu untuk orang-orang yang seperti itu. Amin. Ya. Itu kemuliaan. Sebelum kita menerima kemuliaan itu, ya kita harus mengikuti jejak-jejak yang Tuhan. Gitu. Teman-teman kita. Bapak Ibu mau menghindari kayak apa? Nggak bisa. Kalau Tuhan itu sudah menghendaki, sudah menggariskan, Bapak Ibu itu akan menghadapi seperti itu. Ya terima saja, jalani, hadapi, bersuka cita. Karena memang firman Tuhan berkata bahwa penderitaan itu mendahului kemuliaan. Penderitaan itu mempersiapkan kita untuk masuk dalam kemuliaan. Ingat, penderitaan yang karena kita berbuat baik. Misalkan memberitakan Injil, kita
Dalam kitab Amos pasal yang ke-7 itu mulai ayat 10 dikatakan juga di situ. Ya. Bahwa Amos juga melakukan satu Imam Amasya dari Israel itu masuk ke kerajaan Israel pada waktu itu. Lalu oleh penasehat raja, oleh imam raja pada waktu itu, masuknya Imam Amasya itu ke kerajaan itu disalahpastikan. Padahal Imam Amasya ini mau menyampaikan kebenaran kepada kerajaan Israel. Tetapi dituduh oleh pihak kerajaan. Kamu memberitakan hoax, kamu memberitakan kabar bohong. Bahkan dituduh lagi, kamu memberitakan bahwa raja akan dibunuh. Silakan pergi dari sini, kamu cari uang di sana. Silakan, kamu jangan membuat atau mengajarkan kebenaran di kerajaan ini. Silakan di sana. Gitu. Jadi memberitakan Injil itu disalahpastikan untuk mencari uang, mencari sesuatu nasi. Memberitakan Injil itu disalahartikan, dibilang mengkristenkan pada waktu itu. Ini sudah terjadi itu di Israel. Dalam kitab Amos pasal 7. Ya, sampai sekarang pun juga akan terjadi. Dan itu juga sudah terjadi pada diri Yesus, para rasul, dan juga akan sampai selama-lamanya sebelum kedatangan Tuhan. Bagi semua orang yang tersedia kemuliaan, harus punya kesiapan. Dalam bagian ayat yang lain juga dikatakan begitu. Kamu harus siap mempertanggungjawabkan. Dan nanti juga kita jangan heran ada suatu zaman di mana orang-orang Kristen itu akan terdesak, gitu ya, akan terdesak oleh satu gerakan atau satu kelompok yang sangat kuat, gitu ya. Dan bisa dipenjara, diseret ke penjara, anak istri suami. Tapi itu kan mengikuti jejak Yesus. Ya, jadi jangan takut. Karena penderitaan itu adalah jalan menuju kemuliaan. Jalan menuju kemuliaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan bagi orang Kristen itu menjadi jalan menuju kemuliaan atau menjadi pendahuluan atau menjadi persiapan menuju kemuliaan. Itu sudah diputuskan oleh Tuhan. Allah sudah memutuskan sesuai kehendaknya. Jadi jangan itu tidak bisa dihindari. Ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang Kristen, walaupun dalam penderitaan kita sudah berbuat baik, tetapi diresponi, ditanggapi dengan tidak baik, jangan takut. Firman Allah berkata, itu kasih karunia, kasih karunia. Filipi pasal 1 juga ayat 29 juga mengatakan itu. Kalau kamu itu dikaruniakan, bukan saja percaya Yesus, tetapi juga menderita. Itu kan karunia luar biasa. Kalau di luar Tuhan, penderitaan itu adalah sesuatu yang menakutkan. Tetapi bagi di dalam Kristus, penderitaan itu adalah
kasih karunia Allah.